Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, One Piece chapter 1120 benar-benar menjadi chapter yang sangat gila. Ya, selain kelanjutan pertempuran yang terjadi di Pulau Egghead, ada beberapa informasi penting yang akhirnya telah diungkap oleh Oda Sensei di chapter ini. Jelas informasi penting ini pun, cepat atau lambat, akan segera memecahkan teka-teki terkait arti dari Will of the. Oke, tanpa basa-basi lagi, berikut ini merupakan review One Piece chapter 1120. One Piece chapter 1120 kali ini mendapatkan judul Atlas. Nah, sudah dapat dipastikan ya bosku, judul chapter kali ini akan merujuk pada peran penting Vegapunk Atlas yang akan diperlihatkan di chapter ini. Selain itu, di chapter ini juga kita masih diperlihatkan cover story kisah perjalanan Yamato di negeri Wano yang sudah memasuki volume ke-10, di mana kali ini Denjiro dan Daimyo Gibi berhasil menangkap anak-anak yang sebelumnya telah melempari batu ke Yamato. Masuk pada inti cerita, di awal chapter diawali dengan memperlihatkan sebuah flashback yang terjadi 26 tahun yang lalu di Pang Hazard. Nah, dulunya Pang Hazard ini masih terlihat seperti hutan hijau dan dikelilingi banyak sekali pohon palem. Tepat di momen ini, kita juga bisa melihat dua orang pria yang sedang berbicara di pintu masuk Pang Hazard. Yap, dia adalah Dr. Vegapunk dan Profesor Clover. Nah, Profesor Clover memohon kepada Dr. Vegapunk untuk membantunya melakukan penelitian tentang Void Century karena dia sedang membutuhkan ilmuwan dari bidang lainnya, seperti Dr. Vegapunk. Namun sayangnya ketika itu Dr. Vegapunk menolak permintaan Profesor Clover dengan alasan bahwa dia sekarang bekerja di bawah pemerintah dunia. Vegapunk pun kemudian mengatakan, "Apa kau ingat berapa kali kau ditangkap? Mereka sedang memperhatikanmu. Saya yakin kau pasti tahu kenapa kau masih bisa bebas berkeliaran seperti saat ini. Itu karena mereka sedang mengikutimu sampai ke ruang kerjamu dan menangkap semua temanmu." Profesor Clover pun kemudian menjelaskan bahwa seorang pria yang memiliki huruf D pada namanya dibunuh tepat di depan matanya pada masa lalu. Dan pria itu adalah saudara laki-lakiku. Dan apa kau tahu Vegapunk, nama asliku adalah Clayom D. Clover. Hari itu aku telah berbohong untuk hidup. Nah, tepat di momen ini juga kita bisa melihat sebuah panel yang memperlihatkan momen di mana kakak Clover yang tewas terbunuh. Clover terus berbicara sambil menangis dan mengatakan, "Apakah kamu mengatakan itu padaku? Ada orang di dunia ini yang pantas dibunuh hanya dengan dilahirkan atau menyebut namanya." Mendengar hal tersebut, Dr. Vegapunk kemudian mengatakan bahwa dia tidak akan membantu Profesor Clover. Vegapunk juga mengatakan dia juga akan melupakan apa yang baru saja dikatakan oleh Clover. Dr. Vegapunk kemudian memutuskan untuk masuk ke Pang Hazard. Namun saat akan melangkah, Profesor Clover kemudian mengatakan, "Vegapunk, aku akan menyelesaikannya. Jadi tunggu saja, aku bisa mendengar suara yang datang dari masa lalu." Scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan flashback 22 tahun yang lalu, di mana Vegapunk dan Kaisar Clone telah menerima kabar bahwa Ohara telah dihancurkan oleh serangan Booster Call. Nah, setelah insiden mematikan di Ohara, kita bisa melihat Dr. Vegapunk yang mengunjungi Pulau Ohara. Yap, adegan ini terjadi tepat sebelum kilas balik yang pernah kita lihat di chapter 1066 saat Dr. Vegapunk bertemu dengan Monkey the Dragon. Nah, di momen ini juga kita bisa melihat Dr. Vegapunk yang menangis di depan danau sambil melihat poster anak kecil yang bernama Nico Robin. Vegapunk mengatakan, "Jadi kalian semua mati demi menyelamatkan tumpukan buku ini. Siapa di dunia ini yang cukup bodoh untuk mempertaruhkan nyawanya hanya demi melanjutkan sebuah penelitian?" Scene pun kemudian berganti dan kembali ke masa sekarang. Nah, di sini kita diperlihatkan pesan siaran Dr. Vegapunk yang masih berlanjut. Ya, Jeff dan Patty mendengar pesan siaran di Baratie. Kita juga bisa melihat beberapa budak yang sedang bekerja di proyek abadi Tequila Wolf. Sementara itu, di Pulau Egghead, Nico Robin terlihat menangis saat mendengar pesan siaran Dr. Vegapunk.
Ya, melalui pesan siarannya, Vegapunk mengatakan sejarah ditulis oleh para pemenang dan suara pecundang terdengar samar, terkubur jauh di bawah lautan. Namun, setelah banyak pengorbanan, saya mampu untuk menemukan beberapa kebenaran yang terpendam dan saya menyampaikannya kepada dunia. Saya berdoa agar pesan saya sejauh ini dapat disiarkan dengan aman. Sambil mendengar pesan siaran Dr. Vegapunk, kita pun diperlihatkan keadaan di Labo Fest, di mana kali ini kita bisa melihat Zoro dan Jinbe telah berada di kapal Tousensani. Yap, rupanya Gorosenus Zoro berhasil terlempar jauh. Namun tiba-tiba Lilith menghentikan laju kapal Tousensani sebelum lepas landas. Nah, rupanya Lilith menyadari jika Gorosenus Zoro menyerang mereka saat di udara, maka kecepatan akan turun dan kapal tidak akan mencapai lautan. Itu sebabnya mereka tidak bisa lepas landas saat Gorosenus Zoro masih mengincar mereka. Dan tepat di momen ini juga, tiba-tiba Atlas muncul dan langsung meninju Lilith hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Ya, Vegapunk Atlas kemudian segera mematikan perangkat yang menempel di kepala Lilith agar Vegapunk Yok tidak bisa mendeteksi keberadaannya. Di momen ini juga kita diperlihatkan Vegapunk Yok yang mengatakan sinyal Lilith hilang, jadi sekarang hanya Vegapunk Atlas yang tersisa. Atlas pun kemudian mengatakan kepada Nami untuk menjaga Lilith, sementara dirinya akan menahan Gorosenus Zoro. Dan benar saja, tepat di momen ini kita bisa melihat Gorosenus Zoro yang berlari sangat cepat menuju ke kapal Tousensani. Dan tanpa basa-basi lagi, Atlas pun kemudian terbang dan menangkap Gorosenus Zoro. Namun Zoro kali ini berhasil menebas tangan Atlas hingga terpotong. Jelas mengetahui hal tersebut, Atlas kemudian menggunakan sepatu dom dan jetpacknya untuk mendorong Zoro menjauh dari kapal. Nah, mengetahui apa yang dilakukan oleh Atlas, Nami kemudian memerintahkan untuk segera meluncur dan lepas landas. Shin pun kemudian beralih ke sisi pantai timur Pulau Egghead. Ya, di sini kita bisa melihat Emmet yang berbicara dengan Luffy dan mengatakan, "Aku senang bertemu denganmu lagi, Joy Boy." Luffy pun kemudian terlihat bingung dan mencari sekelilingnya untuk mencari siapa yang sedang berbicara dengannya. Melihat tingkah kocak Luffy, Emmet kemudian mengatakan, "Aku yang sedang berbicara denganmu. Silahkan saja, musuhmu adalah musuhku. Jadi aku sangat senang bisa bertarung denganmu lagi, Joy Boy." Luffy yang mulai menyadari bahwa robot kuno bisa berbicara, kemudian mengatakan, "Sugoi, jadi kau bisa berbicara?" Emmet mengatakan, "Joy Boy dalam bahaya, aku akan melindunginya." Di sisi lain, kita juga bisa melihat Dory yang sedang memerintahkan krunya untuk segera berlayar. Sementara Brogy bertanya kepada Luffy, apakah benda itu salah satunya? Luffy kemudian menjawab, dia bilang akan melindungi si Joy Boy. Siapa itu Joy Boy? Brogy berkata, robot itu bisa berbicara, kami tidak mendengar apapun. Tentu saja, hal ini pun membuat Luffy semakin kebingungan. Dan tepat di momen ini juga, Gorosei Jupiter kemudian mencoba kembali menyerang robot kuno. Sementara itu, robot kuno kemudian mengangkat lengan kirinya dan hendak melepaskan serangan. Namun karena tubuhnya sudah terlalu tua, serangan rudalnya pun tidak keluar. Jelas melihat hal itu, Luffy, Sanji, dan Franky memperlihatkan wajah kekecewaan mereka. Nah, rupanya kali ini Gorosei Jupiter berhasil menggigit lengan kiri robot kuno hingga membuatnya hancur. Di momen yang bersamaan, tiba-tiba Gorosei Saturn melompat ke arah Jupiter dan kemudian langsung melompat menuju ke kapal Elbaf sambil menatap Kuma dan Bonnie. Shin pun kemudian berganti dan memperlihatkan kelompok dari Nami. Nah, kali ini Tousensani sudah diperlihatkan berhasil terbang. Bahkan Sanji pun bisa melihat kapal Tousensani dari kejauhan. Sementara itu, Vegapunk Atlas yang sebelumnya menahan Gorosenus Zoro kemudian tiba-tiba meledakkan dirinya hingga membuat separuh wajah Zoro hancur. Lalu kemudian setelah itu di akhir chapter, kita pun diperlihatkan kembali pesan siaran Dr. Vegapunk yang mengatakan,
Saya ingin memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan penelitian, tetapi ada orang-orang yang sudah tidak dapat dihentikan. 25 tahun yang lalu, kelompok bajak laut Goldie Roger dan krunya telah mencatat suatu prestasi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Nah, sambil mendengar pesan siaran Dr. Vegapunk, kita pun bisa melihat kapal Tosen Sunny yang hampir mendarat di lautan. Yap, tepat di momen ini juga, Vegapunk Yok memberitahu kepada para Gorosei dan mengatakan sinyal Atlas telah menghilang. Sekarang satu-satunya Dr. Vegapunk di dunia ini adalah aku. Mendengar hal tersebut, Gorosenus Zero mengatakan masih belum. Saturnus menjawab, Tela yang tidak bisa berhenti mengoceh. Jupiter mengatakan, tentu saja. Mercury kemudian menjawab, kami akan segera mengakhirinya. Nah, tepat di momen ini, Jupiter dan Gorosei Mercury menyerang Emmet secara bersamaan untuk menghentikan siaran Dr. Vegapunk. Dan kita pun bisa melihat sebuah asap yang keluar dari lengan kiri Emmet yang patah. Emmet kemudian mengatakan, aku kacau balau, jadi ini adalah momen waktu yang tepat yang kamu bicarakan, Joy Boy. Kalau begitu, aku akan menggunakannya sekarang. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan siaran Dr. Vegapunk yang mengatakan, Zaza, artinya mereka pasti sudah mendengar suara dari masa lalu yang tidak berubah. Dengan kata lain, aku yakin kalian semua juga telah menyadarinya. Inilah yang saya yakini akan terjadi di masa depan dunia. Di momen ini juga, kita pun diperlihatkan reaksi dari para tahanan Impel Down yang sangat terkejut dengan pesan siaran Dr. Vegapunk yang mengatakan tentang identitas Goldie Roger yang sebenarnya. Well, chapter yang sangat menarik ya bosku. Overall, chapter kali ini menyajikan banyak sekali informasi penting dan misteri baru yang diiringi dengan kelanjutan pertempuran yang terjadi di Pulau Egghead. Next, akan kita analisa lebih dalam lagi beberapa misteri yang diperlihatkan di chapter kali ini. Dan tentunya setelah chapternya rilis ya bosku. Nah, itu tadi merupakan review One Piece chapter 1120. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.